Kebanyakan orang selalu bertanya ke saya, Pak, saya tidak punya modal. Selalu pertanyaan itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali, tahun 2008 waktu saya mulai invest properti, sama, saya juga nggak punya modal. Nah, hari ini kita bahas tentang itu juga. Ya, Pak Pipo, saya nggak punya modal. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke saya. Kalau saran saya, untuk teman-teman yang tidak punya modal, seperti saya 2008, waktu awal-awal saya mulai invest properti, atau yang punya modal sebenarnya, tapi nggak mau keluar modal, pakai mall. Kok pakai mall, Pak? Apa itu mall? Mall itu modal orang lain. Jadi pakai uang orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya other people money, OPM. Kalau teman-teman ikut seminar di luar negeri, istilahnya OPM, other people money. Kalau saya memakai istilah mall, modal orang lain. Kalau kita nggak punya modal, kita punya pilihan. Satu, mengumpulkan modal. Dua, pakai modal orang lain. Kalau kita mengumpulkan modal, bisa, tapi mungkin butuh waktu, butuh effort besar, dan khawatirnya kadang ketika propertinya sudah terkumpul, uangnya sudah terkumpul, propertinya sudah dibeli orang, atau propertinya sudah naik. Karena mungkin mengumpulkan uang, contohnya tadi 1,6, mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk bisa terkumpul. Sementara kalau saya tadi pakai uang bank, 1,6, 15 tahun kemudian menjadi milik saya. Dan biasanya setiap tahun income-nya naik. Bukan 26, tapi tahun berikutnya mungkin 27 atau 28. Sehingga semakin banyak saya mendapatkan surplus. Angsuran relatif tetap. Yang tadi itu bunganya mahal, 13%. Kenapa? Karena saya ambil bunga angsuran yang fix 15 tahun. Jadi 15 tahun tidak berubah-ubah, makanya sedikit lebih mahal. Saya no problem, itu kan awal-awal dulu saya kredit, jadi masih takut-takut, saya maunya pakai yang angsurannya tetap. Kalau sekarang sudah lebih berani, karena sudah lebih pengalaman, saya berani ngambil yang floating, naik turun, saya no problem. Tentu yang floating biasanya lebih murah daripada yang fix. Itu hukum alam, ya kan? Kalau hukum ekonomi, sorry. Kalau mau yang pasti, pasti lebih mahal daripada yang tidak pasti. Kalau mau naik pesawat yang pasti nyampe dengan selamat, itu pasti lebih mahal daripada naik pesawat yang deg-degan, ya kan? Demikian juga kalau kita mau invest, beli properti, kalau di developer yang terkenal, sudah lebih pasti income-nya, itu pasti lebih aman, lebih mahal, tapi konsekuensinya lebih mahal, daripada beli dari developer yang tidak jelas. Jadi semua kepastian itu ada harganya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Asuransi, bayar premi, teman-teman. Nggak ada yang asuransi gratisan, itu nggak ada. Oh, gratis ada, Pak. Ya, tapi nilainya kecil, cuma 5 juta. Itu juga cuma untuk nyari data doang. Tapi secara prinsip, semua ada biayanya. Dan ingat, teman-teman, kalau gratis, berarti barang dagangannya siapa? Data kita, berarti. Data kita sedang dikumpulkan oleh asuransi tersebut. Tapi udahlah, kita nggak mau bahas marketing ya. Itu teknik-teknik marketing. Sekarang kita balik lagi bahas investasi. Intinya itu teman-teman, semua yang pasti ada harganya, semua yang tidak pasti biasanya lebih murah. Kalau tidak punya modal, tadi kan kita bahas, tidak punya modal, pakai modal orang lain atau mall. Pak, tapi kan kalau pakai modal orang lain kita bayar bunga, Pak. Mahal lagi bunganya seperti Pak Pipo tadi, 13 juta persen. Berapa yang harus saya bayar? 13% kali 15 tahun. Ada nggak di sini bisa nyari nggak?
Oh, bulan pertama aja saya bayar bunga 20 juta, 243. Sorry, ini angsurannya. Eh, kalau bunganya bulan pertama saya bayar 17.333. Bulan kedua 17.301. Bulan ketiga bayar bunga 17 juta. Kan bunganya mahal, Pak. Kalau prinsip saya, bunga mahal nggak apa-apa. Yang penting, satu, ya nerimo. Itu nasibnya orang pakai uang orang lain, ya kita mesti kasih keuntungan untuk orang lain. Emangnya kita mau uangnya dipinjam oleh orang lain, dipinjam 1,6 miliar tanpa kita dapat apa-apa? Kan enggak juga. Jadi tinggal kita mikir apakah itu worth it atau enggak. Kalau enggak worth it ya jangan dijalanin, kalau worth it jalanin. Dalam hal ini saya berkata worth it. Kenapa? Karena saya bayar 17 juta kasih ke pemodalnya, ya dalam hal ini bank. Banknya dapat 17 juta, tapi saya kan dapat 26 juta. Saya masih surplus 9 juta untuk nyicil pokok. No problem bagi saya. Ya, jadi pola pikirnya seperti itu. Itu nasibnya orang yang pakai uang orang lain. Kalau nggak mau pakai uang sendiri, ya dikumpulin. Seperti yang tadi saya bilang, hidup penuh pilihan. Semua pilihan ada hadiah dan konsekuensinya. Tinggal kita konsekuen yang mana. Mau pakai uang sendiri berarti nunggu, dan mungkin waktu uangnya terkumpul 1,6, propertinya sudah bukan 1,6, mungkin 3M misalnya. Dan ketika kita ngumpulin sampai 3M, mungkin propertinya sudah 5M. Atau kita pilih bayar 17 juta, tapi kita dapat 26, nggak apa-apa, yang penting nanti 15 tahun kemudian lunas. Atau bisa lebih cepat, karena ternyata income-nya 26, tahun berikutnya 27, tahun berikutnya 28. Sebagai informasi ya, yang properti yang tadi itu tahun 2011 kan income-nya 26 juta. Hari ini 2020 income-nya 45 juta. Oke. Cuman sudah saya jual. Jadi yang untung bukan saya, yang untung orang lain. Gak apa-apa. Santai aja. Rezeki tidak akan ketukar, teman-teman. Kalau memang belum rezeki saya, ya sudah, nggak ada masalah. Kedua, teman-teman, selain kenapa bunganya mahal tetap saya mau, no problem. Karena nggak apa-apa, asal orang lain lagi yang bayar bunga tersebut. Jadi saya bayar 17 juta, tapi sebenarnya bukan saya yang bayar. Tapi siapa? Orang lain yang bayar. Dalam hal ini, customer-customer yang datang ke minimarket, kita mendapatkan profit, itu yang dipakai untuk bayar cicilannya tersebut. Ya, kan kalau bunga, kalau kita yang bayar berat, teman-teman. Tapi kalau orang lain yang bayar, enggak berat. Saya baik-baik aja. Per hari ini juga, kalau kemarin ada artis yang waktu krisis COVID bayar cicilan 250 juta berat karena tiba-tiba krisis, saya sampai hari ini cicilan saya lebih dari itu dan baik-baik aja dengan kondisi hari ini. Kenapa? Karena yang bayar bukan saya, yang bayar orang lain. Baik itu customer yang datang ke toko, beli barang, marginnya saya pakai untuk bayar, termasuk hotel ultra budget saya yang nginep di situ juga uangnya saya pakai untuk bayar. Jadi praktis sebenarnya saya no problem. Yang bayar bukan saya kok, yang bayar orang lain. Jadi selama ini proses berpikir saya seperti itu. Pak, bunganya mahal loh Pak. Nggak masalah. Yang bayar bukan saya. Kalau saya masalah. Tapi kalau orang lain, no problem bagi saya. Ya, yang penting masih ada sisanya buat saya. Jadi ini prinsip-prinsip yang saya pegang selama ini. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman. Mana yang lebih beresiko menurut teman-teman? Modal
Bisnis modal uang sendiri atau memakai modal orang lain? Menurut teman-teman, mana yang lebih berisiko? Silahkan jawab di komen. Saya mau lihat teman-teman, menurut teman-teman, mana yang lebih berisiko? Mana yang lebih berbahaya? Modal uang sendiri atau modal uang orang lain? Oke, udah pinter-pinter ini ya. Pak Lamser, Pak Irwan, Pak Handoko, Pak Blimade, Pak Baso, Sang, ini berarti dari ini ya, Makassar kalau nggak salah ya. Pak Ahmad Fauzi, lebih rata-rata Pak Haris, rata-rata menjawab bahwa lebih berisiko kita investasi dengan modal sendiri. Termasuk Pak Mundarko, betul. Modal uang sendiri berisiko karena 100% risikonya ketemu sendiri, di kita sendiri. Apalagi kalau modal orang lainnya 100%, teman-teman. Berarti risiko kita apa? Resikonya memang ada, teman-teman. Tetap adalah. Ya, walaupun secara uang kita tidak berisiko, karena kita kan nggak keluar modal, kita cuma 0, orang lain yang keluar 100%. Berarti kita secara uang tidak resiko. Cuman resikonya paling diomel-omelin orang, ya kan? Ya, tetap ada resiko. Tapi dari sisi keuangan, itu tidak berisiko apa-apa bagi kita, karena kita nggak keluar modal. Udah nggak keluar modal, DP-nya 0, autopilot, sistemnya jalan sendiri, setiap bulan bisa angsur. Enak apa enak? Itu enak banget, teman-teman. Ya, nah itu yang selama ini saya jalankan, teman-teman. Tentu tidak semudah yang diomongkan Pak Pipo. Ya, tetap ada detail-detailnya. Toko saya juga dari 30 ada yang 1 yang minus, 2 yang di bawah 10 juta per bulan. Sisanya rata-rata oke profitnya. Bahkan ada yang 70 juta sebulan. Ada, namanya orang bisnis itu buka bisnis kan nggak bisa pasti profit itu nggak ada. Tapi secara rata-rata oke. Nah ini teman-teman udah pinter-pinter semua nih kayaknya ya. Nah alternatifnya modal orang lain itu apa aja? Satu, paling gampang pakai uang bank. Ini adalah favorit saya pakai uang bank. Kenapa? 90% saya di sini, teman-teman. Karena menurut saya jumlahnya besar sekali, unlimited, kita mau berapapun bisa, kalau kita ngerti caranya. Ya, teman-teman lihat kan, pembangunan jalan tol, ratusan triliun, yang biayain juga dari bank. Bank bisa membiayai, uangnya kuat sekali. Apalagi kalau membiayai proyek-proyek kita. 90% saya dipakai uang bank. Macam-macam teman-teman, ada KPR, kredit kepemilikan rumah, KI, kredit investasi, KMK, kredit modal kerja, KW, kredit waralaba, KK, kartu kredit, KTA, kartu kredit dan pengagunan. Pokoknya pakai KK semua itu rata-rata dari bank. Saya yang pakai KPR pakai, KI pakai, KMK pakai, KW pakai, KK sesekali kalau kepepet, KTA tidak. Ya, ini komposisi keuangan saya. Terus teman-teman juga bisa minta IMF. IMF itu bukan International Monetary Fund, bukan. IMF itu siapa? Istri, mertua, family, ya kan? Bisa dapat dari situ. Ini alternatif modal orang lain. Paling murah ini teman-teman. Tapi ingat, tanggung jawab sosialnya paling berat. Ini murah, tapi kalau bermasalah itu panjang urusannya. Ya, saya kayaknya enggak ada. Nah, saya yang ada ini, teman dan saudara. Saya ada sekitar 10%, dan saya kasih komersil, profit komersil. Pertama dulu saya kasih 15% per tahun, kemudian saya turunin 12% setahun, sekarang saya turunin antara 10 sampai 12% per tahun, tergantung dari modal yang mereka taruh di saya. Nah, ini teman-teman juga bisa cek di YouTube Pipo Hargianto, waktu saya membahas cara Pipo mendapatkan modal
2,1 M dalam 10 hari. Teman-teman cari di materi di YouTube ya. Ini 10% saya pakai, tapi saya nggak terlalu banyak karena tanggung jawabnya juga berat. Lebih enak, amit-amit ya, ini amit-amit ya. Lebih enak kalau terjadi masalah, lebih enak dengan bank jelas hitung-hitungannya daripada dengan teman-teman atau saudara, ya kan? Lebih ruwet hitungannya. Tapi saya ada 10%. Nah, kemudian teman-teman juga bisa modal orang lain itu dari penjual. Teman-teman baik di properti maupun dari, kalau teman-teman bisnis, modal orang lain itu tidak harus dari bank. Modal orang lain itu bisa dari penjual. Kalau di properti, teman-teman nyicil ke penjual, bisa. Ya kan, developer-developer besar sering menawarkan cicilan ke developer. Tidak melalui bank. Cicil ke developer 5 tahun, 3 tahun, setahun, cicil ke developer. Tentu nilainya beda dengan yang cash keras. Nah, teman-teman bisa ke penjual, termasuk teman-teman kalau bisnis sendiri. Misalnya teman-teman jualan baju, atau saya kurang ngerti bisnis baju ya. Atau ini dah toko besi misalnya. Jualan cat misalnya. Catnya bisa disuplai oleh pabrik, bayar mundur misal sebulan. Itu kan sebenarnya teman-teman mendapat modal dari orang lain, dalam hal ini dari pabriknya. Ya, kalau di accounting ini namanya AP, account payable. Oh, kalau dari sisi kita namanya AR, sorry. Kalau sorry benar-benar AP. Yang dari penjualnya ngomong kalau dari penjual ngomong itu AR, kalau kita mereka sebagai AP, hutang dagang kalau orang bilang, kalau piutang dagang, piutang dagang. Piutang dagang. Piutang dagang itu kita mendapat modal dari penjual. Di properti juga bisa. Ada yang cicilan setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada. Bahkan case-case tertentu, ada yang 5 tahun lagi baru bayar. Ada. Jadi beda-beda. Selain dari penjual, kalau teman-teman ilmunya lebih canggih lagi, teman-teman juga bisa dapat kredit atau modal dari pembeli. Jadi orang yang mau beli ke teman-teman, itu modalin teman-teman. Enak banget ya. Kalau ini namanya uang muka biasanya. Bayar di muka. Nah, itu namanya kita mendapat modal dari pembeli. Tentu ini sangat berbahaya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kasus-kasus yang tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, yang tur biro perjalanan, orang bayar di muka, baru kemudian diberangkat dapat turnya beberapa waktu kemudian. Itu kategorinya adalah di sini, teman-teman. Mendapat modal orang lain, tapi dari pembeli. Jadi bukan dari penjual. Ini tur ya, misalnya ini tur. Kita jelasin, teman-teman. Ini turnya. Nah, kalau dia mendapat modal dari penjual, itu misalnya dapat tiket bayar mundur, hotel bayar mundur, terus makanan bayar mundur. Itu namanya dia mendapat modal dari penjual. Kalau dia dapat modal orang lain dari pembeli, itu pembeli bayar di depan. Jadi uang muka. Nah, ini yang kita sebut sebagai modal orang lain dari pembeli. Ada, teman-teman. Di bisnis itu normal. Di properti gimana? Normal juga. Contoh, orang developer jual gambar. Bangunannya belum selesai, orang-orang sudah bayar. Sudah cairin uangnya, uang tanda jadi, DP, bahkan dari bank juga, kalau dia pinter bisa cair duluan untuk membangun. Nah, itu yang kita sebut dari pembeli.
investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Piko Lendar.